dasarnya adalah kasih, saudara-saudara. Seperti Yesus yang karena kasih telah taat sampai mati untuk membebaskan manusia dari dosa dan kebinasaan kekal. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko, dalam channel Power in the Gospel. Saat ini, saudara, saya akan membawa renungan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-17, yang merupakan perenungan warga Gemim di sepanjang minggu berjalan mulai dari tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. Kiranya boleh menjadi berkat. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17 tertulis begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini tentu tidak lagi asing ya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apalagi pembacaan ini tentu sudah kita dapatkan sejak kita ada di sekolah minggu ya. Siapa yang tidak tahu tentang 10 hukum Tuhan ya? Atau dalam bacaan ini diberi judul 10 firman. Nah, di sini juga disebut sebagai dasatita ya. Sehingga memang orang Kristen sudah sangat familiar dengan hukum Tuhan ini. Apalagi juga di sekolah dasar, di SD, dalam pendidikan agama Kristen, kita diberikan pelajaran tentang ke-10 hukum Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kita dihentar dalam perenungan ini yang kita tahu bersama bahwa 10 firman ini diberikan oleh Tuhan Allah yang diukir dengan tangannya sendiri di 2 loh batu. Dia berikan di Gunung Sinai, diberikan kepada orang Israel melalui Musa hambanya.
Nah, pemberian hukum ini dilakukan saat bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan dari tanah perbudakan itu, dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, karena itu saudara, judul kitab yang kita baca di saat ini adalah Keluaran. Nah, dalam bahasa Inggris juga disebut Exodus. Karena memang saudara-saudara, nama kitab ini diambil dari peristiwa pokok yang diceritakan dalam kitab ini, yaitu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, saudara-saudara, kitab ini diyakini ditulis oleh Musa karena masuk dalam 5 kitab pertama dalam perjanjian lama yang juga disebut Pentateuch atau kitab Taurat, ya, yang kita tahu bersama ditulis oleh Musa. Nah, saudaraku, secara umum bacaan kita masuk dalam pembagian pasal mulai dari pasal 19 sampai pasal 24 ayat 18 yang berbicara tentang hukum-hukum Allah dan perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Pemberian hukum ini pun terjadi dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Dicatat di pasal 19 ayat 16 sampai 20 bahwa ada guru, ya, gemuruh dan kilat awan padat di atas Gunung Sinai, dan bunyi sangkakala yang kian hari kian keras, dan seluruh gunung itu tertutupi oleh asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, dan seluruh gunung itu pun gemetar, saudara. Ya, hanya Musa yang ditulis bisa mendekat, sedangkan bangsa Israel tidak boleh mendekat karena nanti mereka binasa. Kita bisa bayangkan, saudara, betapa dahsyatnya peristiwa di saat itu, betapa dahsyatnya kehadiran Allah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perlu kita ketahui bahwa berbicara tentang 10 hukum Tuhan itu berarti hanya berbicara tentang sebagian dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang hukum-hukum moral, yang adalah 10 hukum Tuhan dalam bacaan kita di saat ini. Yang kedua tentang hukum sipil, yang mengatur tentang tata cara hidup orang Yahudi, misalnya tentang hak atas tanah atau bagaimana kalau ada orang yang mencuri dan sebagainya. Dan yang ketiga tentang hukum keagamaan yang mengatur tata cara ibadah kepada Allah, misalnya bagaimana mempersembahkan korban-korban. Nah, saudara-saudara, keseluruhan hukum Taurat berjumlah 613 peraturan, dan itu juga dalam bahasa Ibrani dikatakan 613 mitzvot dalam bahasa Ibrani. Nah, khusus dalam bacaan kita saat ini hanya merenungkan dan membahas tentang hukum moral dalam 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan ini, saudara, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pertama, dari hukum pertama sampai hukum keempat, itu mengatur hubungan secara vertikal, ya, yakni antara Tuhan dengan manusia. Dan mulai hukum kelima sampai hukum ke-10 itu mengatur hubungan secara horizontal, saudara, yaitu hubungan antara sesama manusia. Mari kita membahasnya, saudara. Dimulai dari ayat 1 sampai 2. Di sini merupakan ungkapan Allah yang menegaskan siapa Dia di hadapan bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Di sini Allah mau Israel memandangnya sebagai penyelamat mereka. Jadi karena mereka sudah diselamatkan, dikeluarkan dari tempat perbudakan di Mesir, maka mereka harus taat kepadanya. Mereka harus setia kepadanya. Tujuannya adalah agar mereka selalu hidup menurut kehendak Allah.
lewat hukum-hukum yang Ia berikan sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Tapi Allah juga Maha tahu, saudara. Tentu Dia memperhitungkan hakikat manusia yang berasal dari dosa. Dia dibelenggu oleh kedagingannya sebagai manusia yang berdosa, sehingga kalau kita melihat sebagian besar hukum Tuhan disajikan dalam bentuk negatif atau diawali dengan kata jangan. Jadi ini kalimat larangan, saudara. Selanjutnya ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah hukum Tuhan yang pertama. Di sini kita mendapati Allah menghendaki monoteisme. Atau dalam Wikipedia, monoteisme berarti kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dalam perintah ini, saudara, Allah tidak ingin disandingkan dengan segala sesuatu yang dijadikan Allah dengan huruf kecil ya, bagi manusia, atau segala sesuatu yang mampu menggantikan posisi Allah dalam kehidupan manusia. Allah mau Ia mendapat posisi yang terutama dalam kehidupan manusia. Dia tidak mau disamakan dengan apapun juga. Kemudian saudara, ayat 4-6 berbicara tentang hukum Tuhan yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Perintah ini, saudara, melarang orang Israel untuk membuat patung dan menggunakannya sebagai objek untuk disembah. Ini juga disebut berhala, saudara. Karena Allah itu transenden, Ia melampaui segala yang terlihat. Karena Dia tidak terlampaui, Ia tidak dapat dipahami, apalagi dicipta. Dicipta oleh tangan manusia, karena Dialah sang pencipta. Masakan saudara, pencipta dicipta oleh ciptaannya? Itu tidak mungkin. Perintah ini, saudara, dibarengi dengan pernyataan bahwa Ia adalah Allah yang cemburu, dan konsekuensi dari orang yang melawan Allah adalah hukuman Allah yang akan berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi sampai keturunan ketiga dan keempat. Dan sebaliknya, saudara, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih setianya, berkat-Nya sampai kepada beribu-ribu orang atau ke generasi dan ke generasi selanjutnya. Di sini, saudara, kita dapati betapa pentingnya sebagai orang tua dalam keluarga untuk hidup mengasihi Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dan mengajarkan itu kepada anak cucu untuk mendapatkan berkat Tuhan secara turun-temurun. Ayat 7 adalah hukum ketiga yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di sini, saudara, lebih-lebih ditujukan kepada orang yang memakai nama Allah untuk membenarkan kebohongan, mempermainkan nama Tuhan dalam ucapan sia-sia sehari-hari. Seperti biasa kita dengar dari sebagian orang barat. Saat terkejut saja, saudara, mereka bisa mengucapkan nama Tuhan. Ya, saat terkejut saja mereka mengumpat memakai nama Yesus, ya. Nah, saudara, kita harus pahami bahwa nama Tuhan itu sangat kudus. Kita harus mengucapkannya dengan penuh hormat dan pada tempatnya. Jangan asal-asalan. Misalnya saat kita membaca Alkitab, saat kita sedang berkhotbah, atau kita berdoa, atau kita menyanyi, ya, nama itu kudus harus kita ucapkan pada tempat-tempat yang sesuai, bukan diumpat, bukan diucapkan dengan sia-sia sehari-hari. Apalagi menyebut nama Tuhan untuk membenarkan sebuah kebohongan, bersumpah, ya, demi nama Tuhan.
Nah saudara, seperti pada orang Israel, mereka sangat menghormati nama Yahweh, karena mengakui bahwa nama Yahweh ini sebagai nama pribadinya Tuhan Allah sendiri, sehingga mereka bahkan bisa gemetar saat mereka menulis nama Yahweh. Nah kemudian ayat 8-11 adalah tentang hukum Tuhan yang keempat, yang berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum keempat ini saudara diberikan kepada manusia untuk meneladani Tuhan Allah yang menciptakan isi dunia ini, bekerja selama 6 hari, dan hari yang ke-7 ia berhenti bekerja. Allah tahu saudara bahwa kita manusia harus bekerja, tetapi juga butuh istirahat. Dalam perjanjian baru, ahli Taurat dan kaum Farisi menjadikan Sabat suatu aturan yang kaku, mengikat dan membebani orang, bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh sama sekali melakukan pekerjaan apapun. Sehingga kita ingat saudara, Tuhan Yesus pernah menanggapi perihal hari Sabat saat murid-muridnya kedapatan memetik gandum pada hari Sabat karena mereka lapar. Dalam Matius 12 ayat 1-8, Yesus mengizinkan hal itu saudara, karena Yesus peduli dengan kebutuhan manusia untuk makan dan mengusahakannya bahkan di hari Sabat. Ya. Tuhan Yesus menekankan juga kepada kaum Farisi yang kemudian mempertanyakan hal itu kepadanya. Dalam bacaan itu dia tekankan bahwa anak manusia yang menunjuk kepada dirinya sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah saudara, bagi sebagian besar orang Kristen, kecuali Yahudi Ortodoks dan Kristen Advent, kebanyakan orang Kristen sudah tidak lagi beribadah di hari Sabat, tapi di hari Minggu. Nah tentang ini saudara, saya membahas secara khusus mengapa kita orang Kristen beribadah di hari Minggu bukan di hari Sabat. Saya sudah bahas dalam video saya yang sebelumnya, ya, yang berjudul mengapa beribadah di hari Minggu. Saudara boleh melihat langsung videonya sendiri. Kemudian saudara, ayat 12 adalah hukum Tuhan kelima yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah kelima saudara mewajibkan anak-anak dalam satu keluarga untuk menghormati orang tua, ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu tentu memikul tanggung jawab yang bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan, yang memberikan mereka anak supaya mereka besarkan, tapi terutama harus dididik untuk menghormati Tuhan, yang diawali dengan tahu menghormati orang tua dahulu. Di dalam perintah ini saudara, Tuhan memberikan jaminan atau bisa dikatakan hadiah, ya, bagi anak-anak yang mau menghormati orang tuanya. Hadiahnya adalah lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini pertama-tama memang menuju kepada lamanya orang Israel bisa tinggal di tanah perjanjian di Kanaan. Tapi juga secara umum saudara, bagi semua orang dalam kehidupan pribadi di mana dia berada di bumi ini. Dalam Efesus 6 ayat 2-3 bahkan ditambahkan kalimat supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ada hubungan menghormati orang tua dengan kehidupan anak yang berbahagia dan panjang umur saudara. Selanjutnya ayat 13 adalah hukum Tuhan ke-6 yang berbunyi jangan membunuh. Dalam hukum ini saudara, Tuhan melarang pembunuhan, maka sebaliknya itu berarti Tuhan menghendaki memelihara suatu kehidupan. Manusia adalah citra Allah, maka manusia tidak boleh mencoreng citra Allah, sang pemberi kehidupan, lewat tindakan merampas kehidupan dengan cara dan dengan alasan apapun. Pembunuhan tidak diizinkan. Hanya Tuhan yang berhak mengambil kehidupan manusia lewat sebuah kematian, kecuali saudara berbicara tentang hukuman mati.
ya atas suatu pelanggaran hukum seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 21 tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Ya. Tapi juga di Indonesia, kita berbicara konteks Indonesia, juga memberlakukan hukuman mati atas kasus tertentu ya, seperti kasus pengedar narkoba. Selanjutnya ayat 14 adalah hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum ini menjamin kesucian, kemurnian, dan keutuhan sebuah pernikahan. Karena persinahan bisa membawa kehancuran kepada sebuah pernikahan. Menariknya saudara, Yesus memperluas jangkauan hukum ini dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus menekankan kesucian bukan hanya soal tubuh, tetapi juga kesucian dalam penglihatan, dalam pemikiran, dan terlebih di dalam hati. Saudara-saudara, selanjutnya ayat 15, hukum ke-8, jangan mencuri. Mencuri di sini saudara bisa dilakukan secara diam-diam, tapi juga bisa dilakukan secara terang-terangan ya, seperti menjara ya, merampas atau mencopet milik orang lain. Di sini diperlukan sikap menghargai milik orang lain, dengan kesadaran bahwa apa yang dimiliki orang adalah atas berkat Tuhan dan usahanya. Selain itu, jangan mencuri juga bisa dilihat dalam ragam bentuk, mulai dari pencurian materi, ya, tapi juga mencuri waktu, ya, atau menyalahgunakan waktu yang ada, melakukan manipulasi, menahan hak orang lain seperti pemberian gaji yang tidak sesuai usaha yang diberi, sampai perbuatan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua itu saudara adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan melalui hukum jangan mencuri ini. Ayat 16 adalah hukum ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum ini saudara menekankan pentingnya sebuah kejujuran, karena dalam hukum di Israel ada peraturan sahnya kesaksian jika didukung oleh kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Ada juga hukum seseorang bisa dihukum ya, dihukum mati atas keterangan 2 atau 3 orang saksi ya. Jadi bayangkan saudara, jika saksi-saksi itu berdusta karena alasan sentimen pribadi atau alasan dia disuap ya, ia bisa menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum mati saudara. Hukum ini juga dalam Imamat 19 ayat 6 diperluas dengan jangan menyebarkan fitnah, atau bahasa kekiniannya jangan bergosip saudara ya. Gosip juga sama artinya dengan menyebarkan fitnah ya. Ada sebuah pepatah yang berkata fitnah lebih kejam dari pembunuhan ya. Karena saudara, saksi dusta atau fitnah atau gosip tentang sesama yang kebenarannya bisa saja tidak benar ya, tapi suka diumbar-umbar tentang seseorang yang tidak seperti itu pada kenyataannya, itu bisa mematikan karakter orang yang digosipkan itu saudara, dan karakternya bisa tercoreng di hadapan mereka yang mendengar kesaksian atau gosip itu. Sehingga itu memang benar-benar sangat tidak diperkenankan Tuhan ya. Kita harus mampu mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat untuk sesama, bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Ayat 17 saudara adalah hukum Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Atau bisa disingkat saudara, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Kalau hukum jangan mencuri sudah pada pelaksanaannya,
maka hukum ini adalah baru tahap keinginan. Ya, dari keinginanlah orang berbuah untuk melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudara, ini terjadi akibat sikap serakah manusia yang memiliki sikap yang tidak pernah puas, sikap serakah yang tidak terkendali. Ya, ia ingin memiliki segalanya, bahkan yang bukan miliknya harus dia miliki dengan berbagai cara. Sikap manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya dan tidak tahu bersyukur, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum untuk mengatur kehidupan, ya, untuk supaya kehidupan manusia itu tertata, teratur dengan baik. Maka sebagaimana Israel mempunyai hukum untuk mengatur kehidupan mereka, baik dalam hubungan dengan Tuhan tapi juga dalam hubungan dengan sesama, maka Indonesia, bangsa kita pun diatur oleh hukum. Karena itu Indonesia disebut negara hukum, kan? Di momen perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, mari saudara kita menjadi warga negara yang taat hukum, agar kehidupan bangsa dan negara kita ini akan semakin harmonis bila semua warganya taat pada aturan-aturan yang berlaku. Karena tujuan hukum pasti adalah untuk menciptakan kehidupan individu dan sosial, untuk sama-sama merasakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Meski memang saudara, Indonesia masih berjuang dengan ketidaktaatan hukum sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebagai orang percaya, kita seharusnya menjadi orang-orang yang memberikan teladan di negeri Indonesia yang kita cintai ini dalam hal menaati hukum yang ada. Karena kita sudah sejak kecil mengenal 10 hukum Tuhan yang juga menjadi dasar, pedoman, dan prinsip dari semua hukum di dunia ini. Kalau hukum di dunia mengatur hubungan secara horizontal antara manusia dengan manusia, maka hukum Tuhan diawali dengan aturan hubungan vertikal antara Tuhan dengan manusia dan juga hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Dalam perjanjian baru saudara, Yesus menyimpulkan hukum Tuhan dalam hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini saudara kita mendapati bahwa hukum Tuhan terangkum di dalam hukum kasih ini. Hukum Tuhan yang pertama sampai keempat adalah tentang mengasihi Tuhan Allah, dan mulai hukum Tuhan yang kelima sampai 10 itu berbicara tentang hubungan antara kasih kepada sesama manusia. Nah, saudara-saudara, karena itu dari perenungan kita di saat ini kita terpanggil untuk menaati hukum Tuhan, tidak secara kaku seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam perjanjian lama, tetapi karena kita adalah umat perjanjian baru, kita melakukan seperti ajaran Yesus, yakni ketika kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka pasti kita mampu melakukan hukum Tuhan, mulai dari hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang keempat, ya. Tetapi juga ketika kita mampu untuk mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka sudah pasti juga kita akan mampu melakukan hukum Tuhan, mulai dari hukum Tuhan kelima sampai hukum Tuhan yang ke-10. Dasarnya adalah kasih, saudara-saudara. Seperti Yesus yang karena kasih telah taat sampai mati untuk membebaskan manusia dari dosa dan kebinasaan kekal, demikian kita dimerdekakan oleh Yesus di momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jangan sampai kita hanya merdeka sebagai bangsa,
tapi belum merdeka secara rohani karena masih diperhamba oleh dosa. Jika bangsa Israel terpanggil menaati hukum Tuhan karena sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan memasuki tanah perjanjian Kanaan, maka demikian kita terpanggil menaati Kristus dan perintah-perintahnya karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia membebaskan kita dari kutuk dosa dan kebinasaan untuk masuk dalam kehidupan kekal di sorga yang baka. Itu dalam Galatia 5 ayat 1 dan Roma 6 ayat 18. Berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan memberkati saudara untuk melakukan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.